Bismillahirrahmanirrahim. Wa nastaghfiruhu wa nasta'inu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya wa la rasula ba'dahu. وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Pada jemaah kaum muslimin, ikhwan wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini dalam nuansa mungkin sebagai jemaah sedang berbuka puasa, ya, saum yaumul Asyura, dan mungkin sebagai kita baru makan takjil, ya, dan kemudian kita bertahan di rumah Allah. Mudah-mudahan apapun keadaan kita semuanya dan kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi, dan mudah-mudahan semua rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita dan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada qudwatul uswah hasanah kita, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah kepada para keluarga beliau, kepada para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in, dan kepada kita umatnya yang mudah-mudahan dalam beristiqamah berjalan dalam naungan Al-Quran dan As-Sunnah yang beliau bawa. Di mana semuanya tema dakwah yang malam hari ini kita angkat berkaitan dengan pendalaman satu ayat di surat Al-Fatihah, ayat yang kelima, yaitu ayat yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau iya karena na'budu itu di iyanya ada tasdid atau tidak, Pak? Ada ya, Pak, ya? Ya, syad dan ada tasdid. Makanya kata para ulama, iya karena na'budu wa iya karena nasta'in secara kajian ilmu tafsir itu maknanya la na'buduka wahdaka wa nasta'inu bika wahdaka. Satu-satunya kami beribadah kepadamu ya Allah, satu-satunya kami minta tolong hanya kepadamu. Jadi kalau seandainya iya itu nggak ada tasdidnya, jadi orang baca iya karena na'budu wa iya karena nasta'in, nggak ada tasdidnya, dia baca begitu ringan begitu saja, maka iya di situ artinya matahari. Maka dia mengatakan kepada matahari kami menyembah dan kepada matahari kami minta tolong. Inilah dalam kitab Al-Fatihah dikatakan ini yang membuat batalnya, rusaknya bacaan Al-Fatihahnya. Dan ini juga akan merusak bacaan sholatnya. Makanya di hadis Sahih Bukhari dikatakan, kana rajulu, ada orang yang sholat selama 60 tahun, sittina sanatan. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dan hasilnya la tuqbal, sholatnya tidak diterima, dan berbagai alasan sholatnya tidak diterima, yaitu karena rusaknya bacaannya dan karena dia tidak tumaknina, tidak tenang, atau dia tergesa-gesa ketika dia menjalankan sholatnya. Nah, maka alhamdulillah, ya, kalau kita ambil di masjid kita yang mulia ini, alhamdulillah, ya, bacaan-bacaan imam alhamdulillah sangat bagus, ya. Kalau kita lihat fenomena di luar sana, terkadang orang tidak memperhatikan, ya, padahal bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu berpengaruh terhadap sahnya sholatnya seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini memiliki sebuah keutamaan yang luar biasa. Nabi kita menyampaikan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Nabi pernah memberikan sebuah pengajaran kepada seorang sahabat, Abu Rafi' bin Mu'allah, ini dari Sahih Bukhari. Kata Nabi, la u'allimannaka a'zama suratin. Kata Nabi, aku akan ajarkan engkau satu surat yang sangat agung. Satu surat yang sangat agung. Dan kemudian Nabi mengatakan suratnya yang di dalamnya ada kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Kata Nabi kita bisa ba'il masani.
dan surat itu berisi tentang 7 pujian. Dan surat yang dimaksud adalah surat Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah disebut dengan a'dhamu suratin, surat yang paling agung. Sampai dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, ya, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, kata beliau, wa qala ba'dus salaf, ada sebagian ulama salaf mengatakan, kata mereka, innal Qur'ana sirruha al-Fatihah. Sesungguhnya Quran itu inti dari semua Al-Quran itu terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah dikenal dengan Ummul Kitab, induknya Quran. Karena bayangkan 30 juz Al-Quran itu intinya sirruha ada di Al-Fatihah. Kemudian wasirruha, adapun inti dari Al-Fatihah, maka inti dari Al-Fatihah itu kata Imam Ibnu Katsir, fi hadhihi al-ayah, yang terdapat dalam ayat ini yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi Pak, Al-Quran 30 juz itu intinya ada dalam surat Al-Fatihah. Dan inti kandungan Al-Fatihah adalah dalam satu ayat yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Nah, ini menunjukkan bahwa ayat yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini memiliki fadilah dan keutamaan yang luar biasa. Ya. Dan para ulama membahas, dan kalau kita lihat literatur kalimatnya dan kaidah bahasa Arab, kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu maf'ulun bihnya, maf'ulnya itu didahulukan. Nah, maf'ul itu ada bahasa kita objek, Pak. Jadi dalam bahasa Arab itu mengenal subjek, predikat, dan objek. Kalau saya katakan saya makan nasi, berarti nasi itu sebagai objek. Maka kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu objeknya didahulukan, Allahnya didahulukan. Kalau seandainya kalimatnya bentuknya adalah fi'il fa'il maf'ulun bih, harusnya bunyinya na'buduka atau nasta'inuka. Apa bedanya na'buduka dengan iyyaka na'budu? Kalau na'buduka itu artinya kami menyembahmu ya Allah, kami sembah engkau ya Allah. Tapi kalau iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah. Apa bedanya, Pak? Jadi kalau orang mengatakan na'buduka, kami sembah engkau ya Allah, boleh jadi mereka menyembah Allah dan menyembah Tuhan-Tuhan yang lainnya. Seperti kondisi orang musyrik zaman dahulu. Orang musyrik zaman dahulu, Pak, mereka menyembah Allah dan mereka menyembah Tuhan yang mereka anggap Tuhan-Tuhan mereka. Mereka menyembah matahari, mereka menyembah pohon, mereka menyembah rembulan. Ini sebuah riwayat Bukhari. Nabi kita pernah nanya kepada Husain. Husain itu orang Yahudi, orang musyrik. Kata Nabi kepada Husain, ya Husain, kam ta'budu al-ilaha al-yawm. Wahai Husain, engkau itu menyembah berapa Tuhan hari ini? Kata Husain, sab'atan, aku menyembah 7 Tuhan. Kata dia, sittatan fil ardi wa wahidatan fis sama. Aku sembah 6 Tuhan yang ada di bumi, dan aku sembah 1 yang ada di langit. Jadi dia di bumi dia nyembah matahari, dia nyembah rembulan, dia nyembah pohon, dia sembah binatang, dia sembah berhala dan yang lainnya. Tapi kata dia, kalau dia lagi kepepet, kalau dia lagi sulit masalahnya, dia nyembah Allah yang berada di atas, yang berada di langit tadi. Nah, jadi dikatakan musyrik syaraka, dia nyembah Allah dan nyembah Tuhan-Tuhan yang batil yang lainnya. Nah, ini ya. Nah, makanya apa? Kalau orang bilang na'buduka, kami sembah engkau, berarti boleh jadi dia nyembah yang lainnya. Tapi ketika dia mengatakan iyyaka na'budu, hanya engkau yang kami sembah ya Allah, berlaku ada tulah hasar, ada pembatas. Berarti dia hanya menyembah kepada Allah saja dan dia tidak menyembah kepada yang lainnya. Nah, ini maknanya. Ketika dia mengatakan iyyaka nasta'in, maka artinya sesungguhnya kami minta tolong hanya kepadamu ya Allah. Beda dengan nasta'inuka. Dia mengatakan kami minta tolong kepadamu ya Allah, boleh jadi dia minta tolong kepada yang lainnya juga.
Nah, maka ini sebuah perjanjian kita dengan Allah. Kita mengaku bahwa Allah lah satu-satunya yang kita sembah dan Allah satu-satunya tempat kita untuk meminta tolong. Nah, ini perjanjian kita. Makanya setiap kali kita baca Al-Fatihah maka renungkan ya ayat ini. Kita sedang berjanji kepada Allah. Ya, berarti sehebat apapun kesibukan dunia kita, itu harus dalam rangka kita beribadah kepada Allah. Kita bekerja, kita berinteraksi, ya, kita mencari nafkah, kita bermain dengan anak dan cucu, kita niatkan semuanya ibadah. Karena itu tujuan penciptaan kita. Makanya kita sepahami ibadah itu tidak hanya sekedar sholat yang kita jalankan, tidak hanya sekedar umroh yang kita tunaikan atau sedekah yang kita bayarkan. Tapi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ibadah itu kata beliau adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min aqwalin wa af'alin zahiran wa batinan. Ibadah itu semua aktivitas kita, semua aktivitas Pak. Ismun jami' semua nama-nama, semua aktivitas ketika itu baik diridhoi oleh Allah zahir maupun batin, tampak ataupun tidak. Ya, itu berbuah kebaikan dan menzalimi orang, maka itu adalah semuanya ibadah. Nah, jadi ingat semua rangkaian kehidupan kita jadikan itu semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa surat Al-Fatihah itu dia punya keutamaan yang luar biasa. Punya keutamaan yang luar biasa. Ya, dia menjadi kitab umul Quran. Bahkan dia juga berfungsi sebagai asyifa. Apa itu syifa? Sebagai obat. Sebagai obat. Makanya Nabi dan para sahabatnya menjadikan surat ini sebagai terapi. Ketika kemudian lagi sakit, maka untuk meruqyah diri sendiri, meruqyah mandiri, Nabi menggunakan surat ini. Hadis dalam riwayat Bukhari. Jadi makanya ada lima ya surat yang paling utama ya yang kemudian sering dibaca oleh Nabi. Bahkan lebih ya. Yang pertama kalau kemudian kita merasa ada gangguan ya, dan kita ingin menterapi diri kita, Nabi itu mendawamkan Nabi membaca Al-Fatihah. Jadi dalam sebuah riwayat yang sahih, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, Imam Ibnu Qayyim itu di negerinya, di tempat dia tinggal, suatu waktu dia sakit. Imam Ibnu Qayyim ini dia sakit, rahimahullah ta'ala. Dia sakit. Ketika dia sakit, maka dia mencari tabib, mencari dokter, mencari orang yang bisa mengobati dia. Dan qadarullah di negeri itu dia tidak menemukan orang untuk mengobati dia. Tidak ada tabib di negeri itu. Maka kemudian dia pulang, dia menemukan keadaan menderita sakit, dan kemudian dia baca Al-Fatihah berkali-kali. Dia baca dengan penuh keyakinan, dia baca berkali-kali sampai kemudian dia sembuh dari penyakitnya. Nah, ini menjadi sebuah bukti, menjadi sebuah dalil dan riwayat yang sahih bahwa Al-Fatihah itu fungsinya sebagai obat. Kemudian Nabi juga mendawamkan Nabi kalau lagi sakit atau para sahabat ketika sakit, maka mereka membaca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah minimal dari ayat 1 sampai ayat ke-6. Ayat 1 sampai ayat ke-6. Diawali dengan alif lam mim sampai seterusnya. Maka Nabi sering membaca Al-Baqarah, ya. Dan ini juga berfungsi sebagai alat untuk apa? Mengusir jin, mengusir syaitan. Yang ketiga, Nabi kita membaca 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Ya, 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah diawali dengan ayat apa bunyinya? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun sampai seterusnya. 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Jadi juga kita dianjurkan untuk kita baca menjelang kita tidur. Besar fadilahnya, besar keutamanya berdasarkan riwayat yang sahih. Ya, 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Kemudian Nabi juga merutinkan kalau lagi melakukan terapi pengobatan untuk dirinya, maka kemudian Nabi merutinkan untuk membaca ayat kursi. Ayat kursi. Ya, yang terakhir Nabi juga mendawamkan untuk membaca Al-Mu'awwidhah. Apa makna Al-Mu'awwidhah? 3 surat terakhir dalam Al-Quran. 3 surat terakhir dalam Al-Quran. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, ini beberapa surat yang sering Nabi baca didawamkan untuk kemudian agar kita selamat dan senantiasa kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ ada surat Al-Fatihah ya. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ingat inilah surat yang sangat agung dan surat ini berisi tentang kaidah tauhid. Ya, di surat Al-Fatihah itu lengkap sempurna bicara tentang perkara tauhid. Di situ ada tauhid rububiyah,
Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita mengaku bahwa segala puji bagi Allah. Allah adalah pengatur alam semesta ini, Rabbul alamin. Di situ ada tauhid rububiyah. Di situ ada tauhid al-uluhiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mengaku kita hanya satu-satunya beribadah kepada Allah, satu-satunya minta tolong kepada Allah. Ini al-uluhiyah. Bentuk penghambaan diri kita kepada Allah. Di situ ada tauhid asma wa sifat, ya. Di situ berbagai asma dan sifat Allah yang mulia. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Inilah asma dan sifat Allah yang mulia. Makanya Pak, surat ini ditakuti oleh bangsa jin, Pak. Jin-jin yang jahat itu takut dengan surat ini. Ya, makanya ketika kita membaca surat ini, Pak, yakinkan hati kita, kuatkan keimanan kita. Ya, ini surat yang sangat agung dan berisi tentang kemuliaan-kemuliaan yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika surat ini menjadi rukun dari sholat kita, la sholat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, enggak asal sholat seseorang kecuali dia membaca Al-Fatihah. Maka ingat ketika kita membaca surat ini, ketika kita sholat, di sebuah hadis qudsi yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis ini terdapat dalam kitab Sunan Imam Ahmad, ya, Sunan Imam Ahmad. Maka Allah menyampaikan hadis qudsi, hadis yang berisi tentang firman Allah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, qasamtu as-salata nisfain. Kata Allah, aku membagi salat itu kepada dua perkara. Ya, baini wa baina abdi, antara diriku dengan hambaku. Artinya apa? Kalau orang membaca Al-Fatihah itu dia sedang berdialog dengan Allah. Dia sedang berdialog dengan Allah. Jadi antum baca Al-Fatihah ini, Pak, antum baca ayat per ayat, itu kita sedang berdialog dengan Allah. Makanya nikmati bacaan kita itu. Ya, ketika kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, apa kata Allah? Ya, kata Allah, hamidani abdi, hambaku telah datang kepadaku, hambaku telah memujiku. Jadi kalau kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, kita disambut oleh Allah. Ya, bayangkan kita dialog dengan Allah itu. Ar-Rahmanir Rahim, apa kata Allah? Kata Allah, uthniya alayya abdi, hambaku telah memujiku, hambaku kembali mengulang pujiannya kepada-Nya. Ya. Maliki Yaumiddin. Jadi kita baca Maliki Yaumiddin, majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Setiap kali boleh kita memuji Allah, Allah merespon pujian kita. Dan ini kita baca ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Allah mengatakan hada baini wa baina 'abdi, sesungguhnya ini urusannya, ini antara diriku dengan hambaku, kata Allah. Allah kemudian bicara khusus kepada kita, dan Allah katakan wa li 'abdi ma sa'ala, dan sesungguhnya untukmu wahai hambaku, aku akan mengabulkan ma sa'ala, apa yang engkau minta. Ya, dan bacaan wa li 'abdi ma sa'ala ini, respon ini Allah sampaikan sampai kita akhir. Sampai kita berakhir baca Al-Fatihah, sampai waladhdallin, Allah ulang kalimat yang sama. Wa li 'abdi ma sa'ala, bagi hambaku apa yang dia minta, kata Allah. Masya Allah. Ya. Maka ini sebagian para ulama mengatakan sebuah hadis yang dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadis yang dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, maka bacaan Al-Fatihah yang terbaik adalah bacaan ayat per ayat. Karena Aisyah mengatakan, ketika Aisyah ditanya tentang bagaimana Rasul membaca Al-Fatihah, maka kata Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, apakana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqra'u Al-Fatihah ayatan fa ayatan. Nabi itu membaca Al-Fatihah ayat per ayat. Nah, ini yang terbaik. Kalau dalam beberapa ilmu Quran diajarkan apa boleh beberapa ayat boleh disambung gitu ya. Tapi yang terbaik tentu ayat per ayat, karena itu media dialog kita, media dialog seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ikhwan fillah, maka menunjukkan kepada kita bahwa kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika kalimat itu kita baca, Allah menjawab apa yang kita baca. Dan Allah katakan hada baini wa baina 'abdi, ini antara diriku dengan hamba. Ya. Antara diriku dengan hamba, kita dimuliakan oleh Allah, kita diistimewakan oleh Allah. Wa li 'abdi ma sa'ala, untuk hambaku apa yang mereka minta. Ya. Makanya ikhwani fillah, maka ini menjadikan bukti kepada kita bahwa kalimat iyyaka na'budu ini bentuk hamba kita kepada Allah
Ya, wa iyyaka nasta'in, dan kita jadikan Allah sebagai penolong dalam kehidupan kita. Kemudian para ulama membahas, kata para ulama, kalimat ini juga mengajarkan kepada kita ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab At-Tashil Bit-Ta'wil wa Tanzil dikatakan, kata Imam Ibnu Qayyim beliau mengutip dari perkataan gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Maka kata beliau, kalimat iyyaka na'budu ini hadir dalam rangka untuk membuang jauh-jauh sifat riya. Dan ketika orang ngomong iyyaka nasta'in, ini dalam rangka untuk membuang jauh-jauh sifat ujub dan sombong. Nah, jadi kalau kita baca iyyaka na'budu, sesungguhnya hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, maka di situ kemudian harus kita buang sifat riya. Apa itu riya? Riya berasal dari kata ro'a ya roh, artinya beramal tujuannya hanya ingin dilihat oleh orang lain, beramal ingin dipuji oleh orang lain, beramal mengharapkan sanjungan orang lain. Ya, ini riya. Ini yang akan menguras pahala amal ibadah kita. Nah, orang ini rasanya dia nggak afdal dia kalau dia beramal, nggak afdal dia beramal kalau seandainya amalannya tidak dikomentari oleh orang lain. Nah, jadi kalau kita merasa kalau kita beramal soleh, kenapa ya kalau saya berbuat baik orang nggak ada yang memuji, orang nggak ada yang mengomentari, ada perasaan itu di hati kita, maka boleh jadi niat kita belum ikhlas karena Allah. Ya, jadi masih mengharapkan pujian orang lain. Ya, makanya kata Imam Al-Qusairi rahimahullah taala, kata beliau, ikhlas itu adalah ketika engkau beramal soleh engkau, dan kemudian amalanmu engkau berharap amalanmu itu engkau tidak mengharapkan komentar dari orang lain. Nah, jadi kalau orang masih kemudian mengharapkan pandangan orang lain, mengharapkan penilaian orang lain, maka ini akan mengurangi pahala yang dihadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dimana iyyaka na'budu, sesungguhnya kepada Engkau kami menyembah ya Allah, maka tidak boleh kita beribadah mengharapkan pujian makhluk, ya, mengharapkan pandangan makhluk, semata-mata harus dinyatakan Allah Subhanahu wa taala. Qul wa iyyaka nasta'in. Kita mengatakan iyyaka nasta'in, maka ini memberikan sebuah bukti kepada kita, ya, bahwa satu-satunya kita minta tolong hanya kepada Allah. Bolehkah kita minta tolong kepada manusia? Ini dibahas dalam kajian akidah. Kalau perkara itu manusia bisa dua hal kata para ulama. Yang pertama, minta tolong kepada manusia kalau hal itu kemudian manusia itu bisa melakukannya, boleh kita minta tolong sama dia pada normatif kemampuan manusiawinya. Kalau bapak lagi nyampe di rumah, terus bilang sama anak, "Nah, tolong dong ambilin air bapak mau minum." Kami minta tolong sama anak, boleh nggak? Boleh, karena anak itu mampu untuk dia melakukan. Jadi sesuatu yang manusia secara kadar kemampuan dia bisa mampu melakukan, boleh kita minta tolong sama dia. Tapi kalau kemudian itu bukan kemampuan manusiawi, tolong dong nih hujan nih, tolong hujannya di stop gitu ya. Ini kan bukan kemampuan manusiawi. Nah itu nggak boleh, haram hukum. Ya, sesuatu yang mustahil nggak boleh kemudian kita minta tolong kepada makhluk. Itu makna yang pertama. Jadi hukum minta tolong kepada makhluk. Yang kedua, ketika orang kemudian minta tolong kepada orang lain, kepada manusia, maka pada hakikatnya hatinya hanya bersandar kepada Allah. Ini kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang makna tawakal. Jadi bisa kita bilang, akhi bantuin nih, hati kita nggak boleh bersandar sama dia. Hati kita harus milik Allah, bersandar hanya kepada Allah. Ya, hati kita hanya bersandar kepada Allah. Jadi harapan tawakal, pasrah, menyerah itu hatinya harus milik Allah, tak boleh milik orang. Ya, jadi untuk minta tolong kepada orang lain, hati kita harus bersandar kepada Allah. Nah, ini faedah kata para ulama. Jadi minta tolong itu, ya hatinya harus bersandar kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berjanji, jadi kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya nasta'in bika wahdak. Kami satu-satunya minta tolong hanya kepada-Mu ya Allah. Maka ini memberikan sebuah bukti kepada kita bahwa perjanjian kita dengan Allah, kalau kita betul-betul minta tolong kepada Allah, Allah pasti akan tolongin kita. Pertolongan Allah itu sangat dekat bagi orang-orang yang beriman.
Ya, kalaulah kemudian pertolongan Allah itu jauh dalam kehidupan kita, berarti itu cara Allah untuk menguji keimanan kita, atau boleh jadi terhalangi pertolongan Allah itu karena dosa-dosa kita. Nah, makanya perbanyak apa? Minta ampun kepada Allah. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali di kitab Jami' Al-Ulum wal Hikam, kata beliau, "Ma nazala 'alaihi al-bala illa bi dzambih." Tidaklah Allah menurunkan kesusahan dalam hidup kalian kecuali susah itu terjadi karena dosa kalian. Kenapa enggak kunjung selesai masalah kalian? Itu karena dosa kalian. Wa ma rufi'a illa bi taubatin. Dan masalah kalian itu akan Allah angkat. Urusan kalian itu akan Allah selesaikan dengan cara apa? Dengan cara kemudian kalian bertobat kepada Allah. Kalau kalian bertobat kepada Allah, maka Allah akan angkat masalah kalian. Nah, ini apa? Ada Imam Ibnu Rajab di kitabnya Jami' Al-Ulum wal Hikam, ya. Kemudian istifadah berikutnya kata para ulama, istifadah yang terakhir. Jadi kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah, perhatikan kalimat ini. Allah menjelaskan kepada kita kata-kata isti'anah, minta tolong itu lebih di akhir, ditaruh oleh Allah di akhir sebelum kata-kata ibadah. Jadi ibadah dulu baru minta tolong. Ibadah dulu baru minta tolong. Makanya ibadah kepada Allah, kalau sepanjang kita beribadah kepada Allah, maka insya Allah pertolongan Allah itu dekat dalam kehidupan kita. Itu maknanya beribadah kepada Allah, ya. Jadi kata-kata na'budu itu lebih didahulukan daripada kata nasta'in. Maka agar kehidupanmu itu ditolong oleh Allah, agar hidupmu itu dibantu oleh Allah, maka jangan pernah tinggalkan ibadah kepada Allah. Ikhwan fillah, kata para ulama kita, ibadah itu adalah kenikmatan dunia yang akan mengantarkan kebaikan untuk urusan akhirat. Ada satu perkataan yang terbaik yang pernah disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kata beliau begini, perhatikan. Kata beliau, "Inna fid dunya jannatun." Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sesungguhnya di dunia ini ada surga. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Barang siapa yang enggak bisa memasuki surga dunia, maka dia enggak bisa masuk ke dalam surganya akhirat. Masya Allah. Kata beliau, "Inna fid dunya jannatun." Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Man lam yadkhulha, yang enggak bisa masuk surga di dunia, lam yadkhul jannatal akhirah, maka dia tidak akan pernah masuk ke surganya akhirat. Dan apa surga dunia yang belum maksud? Surga dunia yang belum maksud adalah isma'anna khalbu fi ta'atillah. Surga dunia itu adalah ketika hatimu tenang dalam ketaatan kepada Allah. Nah, jadi Pak, tenangnya kita beribadah, Pak, itu surga dunia, Pak. Kalau ketenangan beribadah itu nggak kita dapatkan di dunia, maka kita akan susah masuk ke surganya akhirat. Makanya kenikmatan yang paling besar itu, Pak, kenikmatan yang paling besar adalah ketaatan kepada Allah, tenangnya kita beribadah kepada Allah. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kata beliau, kata Ibnu Umar, di antara dampak yang paling besar dari kemaksiatan, kalau ada orang yang doyan bikin dosa, doyan bermaksiat, nggak bisa move on dari dosa dan kemaksiatan, nggak bisa move on ini, maka kata Ibnu Umar, dampak yang paling terbesar dari dosa itu, yang telah ditakuti oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, aja semua sahabat takut dengan dampak ini. Dampak itu kata Ibnu Umar adalah, dosa itu dampak terbesarnya adalah izalatu minal lazzati fil ibadah. Bahwa apa? Bahwa dosa itu dampak terbesarnya adalah dosa itu bisa menghilangkan lezatnya kenikmatan dalam ibadah. Jadi kalau kita sholat di mana, kita nggak merasakan tenang dalam sholat, Pak. Kita susah khusyuknya dalam sholat, ini pertanda lezatnya ibadah hilang dalam kehidupan kita, dan itu terjadi karena dosa kita. Nah, kita baca Quran ini, coba kita
bandingkan sekali-kali, Pak. Lebih nikmat mana baca Quran daripada baca WhatsApp? Coba bandingkan. Lebih nikmat mana baca Quran ketimbang baca Facebook umpamanya? Kita yang tahu jawaban masing-masing ya, insya Allah. Ya, kalau kemudian kita baca Quran dan kita tidak menemukan kenikmatan di dalamnya, nggak ketemu kenikmatan di dalamnya. Baca Quran sama aja kayak baca Quran namanya. Nggak ada nikmat-nikmatnya baca Quran. Tidaklah perkara itu terjadi kecuali karena dosa. Karena dosa, perlu beristighfar kepada Allah. Ya, makanya orang yang tidak merasakan kenikmatan dalam ketaatan, maka akan sulit langkahnya untuk menuju surga. Dan tidaklah perkara itu terjadi kecuali karena dosa. Maka ini menjadi sebuah perkara yang terbesar kepada kita. Makanya kenapa kata-kata na'budu Allah dahulu daripada kata-kata nasta'in, kita kemudian kita bisa menikmati ibadah itu kepada Allah. Kalau kita bernikmat dengan ibadah, maka pertolongan Allah itu sangat dekat. Ya, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang muhsin, kepada orang-orang yang baik. Di antara makna dari kata muhsin adalah orang-orang yang senantiasa dia menghadirkan ibadah yang terbaik. Makanya di antara doa yang didawamkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in, apa yang doa yang mereka baca? Doa ini dirutinkan dibaca oleh Rasulullah dan para sahabatnya sehabis sholat. Jadi kadang kita membaca habis Nabi kemudian sholat, Nabi berzikir. Di antara doa zikir yang dianjurkan, Nabi membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi membaca satu doa dari Sahih Bukhari. Doa ini Nabi baca setiap habis sholat. Atau Nabi juga sering membacanya sebelum Nabi salam ketika tahiyat akhir. Atau Nabi juga beberapa kali membaca di sholat sunnah beliau, membaca ketika sujud, ketika menegakkan sholat sunnah, membaca doa ini. Apa doa yang membaca? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Biar di doa itu ada apa? Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, a'inni. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Tiap hari kita minta tolong sama Allah. Ya Allah, tolong aku ya Allah, tolong. Minta tolong kita kepada Allah. Minta tolong itu apa? Ada dzikrika untuk bisa berzikir kepada-Mu. Ya. Artinya kalau orang kemudian dia tidak bisa berzikir, lisannya berat untuk berzikir, dia bisa ngomong ribuan kata setiap hari. Tapi untuk kemudian dia membaca zikir pagi dan petang, nggak betah dia. Nggak betah dia. Mungkin alasannya Ustaz, kalau pagi saya kan apa? Sibuk, saya sudah nggak kerja. Kadang di hari libur pun nggak bisa dibaca zikir pagi dan petang. Ya, berat dia untuk baca zikir. Maka kalau itu terjadi sama diri kita, minta tolong kepada Allah, minta tolong berzikir itu kenikmatan. Maka contoh ya, orang-orang yang kalau udah biasa zikir pagi dan petang, sehari ada nggak berzikir itu kayak ada yang sesuatu yang besar yang hilang dalam kehidupan. Rutin kan Pak? Ya ada yang kita bawa untuk menghadap Allah nanti. Dan ingat kalimat zikir itu adalah syariah yang paling utama di hadapan Allah. Abdullah bin Bushayr ya pernah bertanya kepada Nabi SAW, kata beliau, ya Rasulullah, inna min sara'i al-islami qad kasrat alaina fabadu natamassaku bil jahil. Ya Rasul, syariah Allah ini banyak ya Rasul, banyak syariah Allah ini. Maka di antara yang banyak itu mana syariah yang paling utama? Karena kita mengatakan la yazalu lisanuka rabban min dzikrillah, hendaknya lisan itu basah untuk berzikir kepada Allah. Dan Aisyah radhiyallahu anha, bunda kita Ummul Mukminin, membuat sebuah pengakuan. Kata beliau, karena Rasulullah SAW yazkurullah fi kulli ahyani. Kata Aisyah, Nabi itu lisannya tak pernah berhenti untuk berzikir kepada Allah. Nabi itu kalau berhenti berzikir, Pak, kalau diajak ngobrol sama istrinya, sama sahabatnya, Nabi berhenti sejenak, Nabi boleh ngobrol. Ini bentuk mulianya akhlak Nabi. Mentang-mentang ahli zikir gitu, jangan sampai orang ngobrol kemudian dicuekin gitu kan, itu juga ya. Kalau dia ada hajat yang penting lainnya dia ngobrol kan, itu juga hal yang utama dia ada ngobrol. Lihat deh, kata Aisyah, Nabi itu lisannya basah untuk berzikir. Ya, maka berzikir dan antara zikir yang terbaik itu membaca Al-Quran. Ya. Nah, kemudian minta tolong kepada Allah apa? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika, bersyukur kepada Allah, syukur kenikmatan yang Allah berikan kepada
Ya, hidup itu mudah, hidup itu mudah, hidup itu murah. Ya, tidak ada alasan kita untuk tidak bersyukur kepada Allah. Ya, banyak kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang tak bisa kita hitung. Ya, hidup itu kan terasa susah, terasa berat kalau kita mulai membandingkan nikmat kita dengan nikmat orang, baru terasa berat hidup. Ya, jadi kalau kita kerjanya membandingkan nikmat kita dengan nikmat orang, baru terasa berat. Tapi Allah ingin kita merenung kehidupan kita sehari-hari, apa yang Allah berikan kepada kita, Masya Allah, luar biasa. Makanya kalau Ibnu Qayyim tidak usah sibuk dengan melihat orang lain, coba untuk melihat dirimu sendiri. Coba renungkan perjalanan kehidupan kita, Pak, dari sejak kita kecil, kemudian kita sekolah, kemudian kita merantau, sampai hari ini kita berumah tangga, punya anak, punya cucu, dan coba nih. Begitu hebatnya Allah menata kehidupan kita. Ya, dan tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Allah. Maka kalau ada orang yang masih mengkufur nikmat Allah, maka minta tolong kepada Allah agar kemudian dia bersyukur. Bersyukur di setiap keadaan. Jadi yang terakhir, wa husni ibadati, untuk menghadirkan ibadah yang terbaik karena Allah. Nah, makanya katakannya buduka wa nasta'inu bika, minta tolong kepada Allah agar kita bisa beribadah yang terbaik. Kalau kita sudah beribadah yang terbaik, Allah akan berikan kepada kita pertolongan yang terbaik. Boleh jadi cara Allah menolong kita itu dengan cara Allah ngasih ujian kepada kita. Ya, pertolongan Allah itu tak mesti bentuknya sesuatu yang kita senangi terus gitu. Boleh jadi bentuknya apa? Ujian, musibah. Tapi kalau kita respon dengan berbaik sangka kepada Allah, maka ingat ya, boleh jadi sesuatu yang hari ini kita sesali, menjadi sesuatu yang akan kita syukuri di masa yang akan datang. Kalau kehidupan ini kita respon dengan cara kita berbaik sangka kepada Allah. Nah, makanya fokus di ibadatik dan berikan kemampuan kepadaku ya Allah untuk bisa menghadirkan ibadah yang terbaik. Nah, ini menunjukkan bahwa ibadah yang terbaik itu sebuah kenikmatan yang besar. Makanya kata Sayyid Muhammad SAW, rahimahullah taala, kata beliau bahwa kenikmatan yang paling besar itu nikmatun 'azimatun minallah, yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan Allah adalah apa? Ketika seseorang kemudian dia berada pada ketenangan dalam ibadah kepada Allah. Nah, ini kenikmatan Allah tak kasih kepada semua orang. Beda dengan harta. Harta jabatan itu Allah bagi rata kepada makhluknya. Yang rajin ke masjid dikasih harta sama Allah, yang tak pernah ke masjid dikasih harta juga sama Allah. Bahkan mungkin lebih banyak tadi yang kepada ya, yang rajin sholat dikasih harta sama Allah, yang tak pernah sholat dikasih harta juga sama Allah. Karena di hadapan Allah dunia ini nilainya hanya senilai tidak lebih dari sepotong sayap nyamuk. Murah dunia ini di hadapan Allah. Jadi Allah memberi kita mentaati Allah, beribadah kepada Allah, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Nah, ini kenikmatan yang terbesar. Maka kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini menunjukkan kepada kita agar kemudian kita istiqomah dalam ibadah kita. Kalau kita istiqomah dalam ketaatan kita kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka Allah betul-betul akan mendatangkan pertolongannya. Ya. Nah, ini faedah yang harus kita pahami, ya. Namanya ikhwani fiddin, maka mari kita merenung, ya. Merenung baca ini setiap kali kita baca Al-Fatihah, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, ya. Jangan tergesa-gesa. Makanya kalau dalam fikih ibadah dikatakan tumaninah itu kan ada dua, Pak. Tumaninah itu ada dua. Ada tumaninah berkaitan dengan gerakan. Kata Nabi, ketika orang dia berdiri, tenang ketika dia berdiri. Ketika dia rukuk, tenang ketika dia rukuk. Ketika dia sujud, tenang ketika dia sujud. Itu namanya tumaninah. Karena ada orang yang sholat bertahun-tahun dia tak tumaninah, maka dikatakan tak diterima sholatnya. Karena Nabi kita ada orang di zaman Nabi. Dan Nabi kita ketika dia rukuk, la yatimmu ruku'ahu. Ketika dia sujud, la yatimmu sujudahu. Ketika dia rukuk belum sempurna rukuknya, belum lurus kukunya udah bangkit. Sami Allahu liman hamidah. Ketika dia sujud belum sempurna sujudnya, belum nempel keningnya, belum nempel kitanya, langsung bangkit. Allahu akbar. Kata Nabi, orang yang sholat bertahun-tahun tapi Allah tidak terima sholatnya, la tuqbal terima Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi ada seorang sahabat, dia sholat. Nabi melihat dia sholat, rukuknya terburu-buru, yang tidaknya terburu-buru. Kemudian dia habis sholat, Nabi katakan, Nabi sholli fa innaka lam tusolli. Kamu sholat lagi kamu itu belum sholat. Sholat lagi, kata Nabi, sampai 3 kali dia mengulang-ulang sholatnya.
Ya, yang kedua disebut dengan tumakinah bacaan. Jadi bacaan kita itu renungkan. Kalau kita nggak bisa memahami maknanya secara ayat per ayat, kata per kata, memang kita bisa memahami secara global. Nah, itu akan mengantarkan kita kepada kekhusyuan ibadah. Ya. Nah, kalau kemudian kita nggak memahami juga secara global, maka tenang saja, tenang baca. Ya, tenang kita membaca, tenang mendengarkannya. Kan dalam ilmu fikih itu diajarkan kalau kita baca fikih perbandingan mazhab, kan sebagian para ulama mengatakan kalau imam lagi baca Al-Fatihah, maka tugas kita ngapain? Mendengarkan. Ini ada perbedaan pendapat. Ya, sebagian Syafi'iyah mengatakan boleh dibaca kalau ada kesempatan. Tapi pendapat yang terpilih mengatakan bahwa kalau imamnya baca Al-Fatihah, kita cukup mendengarkan. Dan ada sebuah riwayat yang saya dalam Sahih Bukhari mengatakan qira'atul imam qira'atul ma'mum. Bacaan imam itulah bacaannya seorang makmum. Makanya karena bacaan imam itu bacaan makmum, terus kita dengerin. Jangan sampai kemudian kita jadi makmum kita menghayal kemana-mana gitu ya. Nah, ini harus kita ingat ya. Jadi kalau karena itu adalah bacaan kita yang dibaca oleh imam, maka dengarkan imam itu bacaan. Ya, nah, kita baca Al-Fatihah kalau dalam sholat yang soalnya sirriyah, ya yang bacanya dipelankan. Ya, zuhur, asar, rakaat yang ketiga pada sholat maghrib, rakaat ketiga dan keempat pada sholat isya gitu ya. Nah, itu kita baca. Ya, tapi ketika imam membaca, maka di antara pendapat ini pendapat ahli fikih ya, maka yang terbaik itu kita mendengarkan. Kalau ada kemudian dia tetap baca Al-Fatihah mungkin, maka ini adalah pendapat sebagian Syafi'iyah. Ya, jadi tidak khilaf. Dan pendapat yang terpilih ketika imam membaca Al-Fatihah, maka tugas kita mendengarkan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa maka ini menunjukkan kepada kita pentingnya kemudian kita merenungkan setiap bacaan-bacaan itu. Ya, gimana kalau seandainya makmumnya terlambat gitu kan? Terlambat, dia belum sempat mendengarkan, belum sempat dibaca Al-Fatihah. Hitungan rakaat dari mana Pak? Dikatakan mendapat rakaat dari ruku. Dalilnya iza adrakta rak'ata faqad adrakta shalah. Kalau kalian mendapati imam sedang ruku dan kalian ruku bersama imam, kalian dapatin satu rakaat. Ya. Gimana orang mendatangnya pas ruku, dia ikut ruku gitu. Kan dia belum dengerin Al-Fatihah. Maka berapa hari tadi hadis Sahih Bukhari tadi. Qira'atul imam qira'atul ma'mum. Bacaan seorang imam akan menjadi bacaan seorang makmum. Kan dia dibaca oleh imam. Maka itulah yang menjadi kelebihan dan keutamaan sholat berjamaah dibandingkan sholat sendirian. Nah, kalau sendirian ya wajib kita pokoknya kalau sendirian ya udah kita baca sempurna. Kita kalau berjamaah, kalau kita mendapati imam sudah ruku, maka kan ada orang mengatakan itu kan belum baca Al-Fatihah, dia belum dengar ini, maka pada kalian bacaan seorang imam menjadi bacaan seorang makmum. Ini kaidah ya. Nah, jadi ini ikhwan fillah, maka penting untuk kemudian kita merenungkan setiap apa yang kita baca dan insya Allah itu akan berdampak dalam kehidupan kita. Maka setiap Allah menyampaikan kalamnya yang mulia, ayatnya yang mulia, maka ciri orang-orang yang beriman itu adalah bergetar hati. Apa artinya bergetar hati? Ya, khasiat qulub itu artinya bergetar hati. Artinya hatinya semakin takut kepada Allah. Kalau orang bilang sholat yang terbaik itu qad aflahal mu'minun, beruntung orang-orang yang beriman. Orang beriman yang gimana yang beruntung? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Khusyuk. Apa artinya khusyuk, Pak? Ada orang yang maksudnya yang fokus gitu ya. Yang tepat khusyuk itu kan dari kata-kata khashi'un. Khusyuk itu artinya takut. Maka ketika orang sholat itu dia takut. Kalau kita takut kepada Allah dengan cara kita dekati Allah. Makanya kata-kata takut dalam Al-Quran itu dia punya literatur dua bahasa. Takut itu pertama kalimatnya khauf, yang kedua khasyah. Kalau khauf takutnya takut ancaman gitu. Antum takut bertemu dengan harimau gitu, takut lari Pak. Takut dibunuh dengan dekati, itu takut dengan khauf. Tapi kalau khasyatun itu takutnya yang diiringi dengan pengagungan, itu beda. Jadi kalau takutnya khaufun artinya takut, itu takut kena ancaman karena perkara dunia. Tapi khasyatun itu takut dengan pengagungan. Dan makanya kalimat takut kepada Allah itu
itu bentuknya khasyatullah, takut kepada Allah. Makanya dikatakan ulama, innama yakhsyallahu min ibadihi ulama. Hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Nah, makanya Imam Qurtubi bilang, Imam Qurtubi pengertian ulama yang paling tepat adalah, kata beliau, al ulama laisa an tahfadhu kasratun minal khasyah, kasratun minal hadis, walakin kasratul khasyah. Kata beliau, ulama itu bukan orang yang paling banyak hafalan Qur'annya, bukan orang yang paling banyak hafalan hadisnya, bukan orang yang paling banyak kosakata bahasa Arabnya. Ulama adalah orang yang paling banyak takutnya, takut melanggar aturan Allah, takut berbuat maksiat kepada Allah. Ada perlu dia hafal Quran, dia hafal hadis, itu hanya pendukung untuk dia jadi ulama. Tapi yang paling utama, orang yang akan ulama adalah membutuhkan ketika dia takut kepada Allah. Allah mendefinisikan ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah. Allah yang langsung mendefinisikannya. Maka mudah-mudahan dengan kita mengimani dengan iya karena berubah, iya karena nasta'in, mudah-mudahan kita semakin takut dengan Allah, takut dengan azab Allah, takut berbuat maksiat kepada Allah, takut ketika tidak berzikir kepada Allah, sehingga kita makin dekat untuk mengamalkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian jemaah semuanya kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini membawa faedah, minimal menguatkan apa yang sudah kita ketahui. Ya, barakallahu fikum. Kita azan dulu ya. Nanti kalau ada yang mau nanya, kita lanjutkan habis azan. Kalau tidak, langsung kita tutup kajian kita. Nah, barakallahu fikum. Nah, ada yang mau ditanyakan, Pak? Ayo, silakan dulu. Oh, Ustaz. Ada di baca imam berkenaan dengan dia karena dua yang nasta'in. Iya, yang dua yang nasta'in. Ada yang ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada di saktah gitu Ustaz. Iya. Itu gimana Ustaz? Iya, nah, barakallahu fikum. Anda pernah baca ya beberapa pandangan ahli qiraah. Pandangan ahli qiraah yang kemudian apa? Ada memang beberapa gaya bacaan yang seperti itu. Ada beberapa bacaan yang seperti itu. Memang dalam bacaan itu memang ada beberapa rekomendasi ya. Yang terbaik sebagai para ulama, maka itu tidak ada disahkan, tidak ada kemudian kesatuan berarti sejenak gitu ya. Jadi kemudian kalau kita lihat pandangan beberapa ahli qiraah gitu ya, walaupun mungkin yang kemudian membaca dengan versi seperti itu, kemudian apa namanya, mereka kemudian apa tidak, ini khilaf di dalam para ahli qiraah, maka mereka tidak mengatakan sesuatu bentuk kesalahan gitu. Ini hanya perbedaan pendapat. Kalimat iya kan dua iya kan nasta'in ini yang harus kita hindari. Memang ada beberapa kesalahan yang kemudian diungkap ya. Kalau nggak salah ada 3 atau 4 kesalahan terbesar. Itu yang dimaksud para ulama. Ada pun yang tadi tidak termasuk gitu ya. 3 atau 4 kesalahan itu diantaranya adalah yang pertama adalah yang tadi. Ada orang yang dia baca iya kan dua iya kan nasta'in itu dia tidak menggunakan tasdid di kalimat iya. Tidak ada tasdid, tidak ada syaddah di situ. Maka yang tadi ketika iya kan dua iya kan nasta'in tidak ada tasdid di situ, maka nanti itu akan merubah maknanya, merubah artinya. Karena ketika iya kan na'budu, maka artinya na'budu ka wahdak, kami satu-satunya beribadah hanya kepadamu. Tapi kemudian ketika dia baca iya kan na'budu wa iya kan nasta'in, tidak ada tasdid di situ, maka artinya adalah matahari. Kami menyembah matahari dan kami minta tolong sama matahari. Ini adalah kalimat yang membawa kemusyrikan dan ini yang diharamkan. Itu satu kesalahan. Yang kedua, ulama juga membahas ada orang kadang-kadang membaca na'budu, dal situ na'budu, itu seolah kita kedengarannya kayak dia baca na'budu. Jadi dal itu kayak tak gitu. Dal itu kayak tak. Ini ada beberapa, kalau di Saudi itu dibahas beberapa fenomena yang terjadi. Mungkin karena orang kemudian dia mungkin karena saking fasihnya, mungkin karena saking fasihnya, tapi ini fasih dalam kesalahan yang besar ya. Nah, jadi itu juga merubah maknanya ya. Na'budu kemudian na'budu. Ada beberapa kemudian cukup jelas dia mengatakan ini juga kesalahan. Dan ini termasuk kesalahan yang terbesar. Yang ketiga kata para ulama, ya orang kemudian di antara bentuk kesalahan besar orang kemudian baca iya kan dua iya kan nasta'in itu di huruf ain ya, nasta'in dia nasta'in. Jadi bukan pakai nasta'in. Ada juga ada huruf ain gitu ya. Nah, ini juga kesalahan terbesar. Dan ini sering kalau kita lihat beberapa fenomena di luar sana ya, kalau memang di luar sana ini juga terjadi seperti itu. Yang terakhir kata para ulama, kalimat nasta'in. Jadi kalau kita baca lihat di surah Al-Fatihah, nasta'in itu kan sinnya kan sin kecil ya, sin biasa ya, sin kecil. Tapi ada orang mungkin karena sering fasih dia kemudian baca soal berdesis gitu ya, nasta'in gitu ya, soal sin besar. Ini juga disebut kesalahan. Dan yang mana yang pernah baca ini yang diungkap disepakati oleh ulama 4 kesalahan.
ketika orang membaca Al-Fatihah. Ada pun lain seperti itu di beberapa kajian tentang apa Al-Fatihah, maka ini ada yang mengatakan itu salah, ada tapi gimana pendapat yang terkuat ini hanya berkaitan dengan gaya bacaan gitu, gaya bacaan. Nah, makanya kita berhati-hati selain kaidah ilmu tajwid membaca Quran itu kita perhatikan, maka yang paling terpenting juga berkaitan dengan makhrajul huruf itu juga penting untuk kita perhatikan. Nah, seperti orang baca alhamdulillahirabbil alamin pakai ain, kan akan beda kalau dia pakai alamin atau ngalamin ya. Ada alamin itu artinya apa alamin? Orang Arab kalau dia bilang sakit perutnya dia katakan asobani alamin sadidin fi batni. Alam itu artinya sakit. Alam itu muratifnya sama dengan marad. Jadi kalau kita katakan alhamdulillahirabbil alamin, alamin berarti Tuhan yang sedang sakit. Kan fatal itu maknanya. Nah ini penting ya untuk kemudian kita senantiasa kemudian kita memperbaiki bacaan. Ada pun yang tadi sependek pengetahuan yang pernah Anda tahu, ini hanya berkaitan gaya bacaan. Ini tidak berubah makna ya, tapi yang terbaik kata para ulama sebagai ulama ada sebabnya ditinggalkan. Ya, sebaiknya ditinggalkan karena baca seperti itu tidak masyhur di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum majma'in. Wallahu a'lam. Nah, lagi Pak. Nah, kalau saya masyaallah. Ustaz, kaitan dengan ayat kelima Al-Fatihah itu kan jarang kita mendengar terpisah doa itu dengan surah Al-Fatihah. Itu rangkaian dari awal kan, alhamdulillah sampai dengan iya karena kedua iya karena setengah kan itu. Karena cara doa sehingga untuk menghilangkan kekhawatiran kesalahan makna sama arti ini bagaimana itu bisa menjelaskan bagaimana itu? Bagaimana Pak? Saya belum paham gimana tadi ke terpisah apa tadi Pak? Ya kan jarang ada doa yang terpisah dari surat Al-Fatihah tentang iya dan aku kan jarang Pak ya kita. Iya. Dan bahkan saya juga belum pernah dengar doa terpisah itu. Misalnya doa yang lain pun banyak, tapi yang doa tentang iya karena dulu iya karena stain itu kan jarang terpisah itu, tapi itu rangkaian satu surah kan itu. Untuk menghindari kesalahan itu kan apakah itu juga bisa menjamin sehingga karena kita ini kan tidak semua susah ya, bagi yang doa yang bacaannya cepat gitu. Saya pernah juga di suatu desa itu juga ada imamnya ya memang ada bahkan iya karena dulu iya karena stain apa? Iya, tangir gitu ya. Itu di Solo tuh ya. Iya. Jadi kita nggak bisa dirubah lagi seperti itu. Iya. Dia tuh merupakan rangkaian tadi. Iya. Itu bagaimana itu? Nah, pada waktu itu jadi begini, pertama adalah kalau seandainya posisi dia jadi imam, nah ini yang harus yang harus dibenahi gitu. Kalau dia jadi imam, kalau dia jadi imam sudah nggak ada masalah. Kalau dia jadi imam, makanya kan syarat utama jadi imam itu apa? Pilih orang yang paling fasih bacaannya. Nah, alhamdulillah kalau di Amin saya lihat masya Allah ya para imamnya udah fasih semuanya gitu kan. Kalau jalannya aman ya. Tapi kalau kita lihat di fenomena di luar sana ini banyak PR sebenarnya. Jadi gini, ada satu kabilah mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis dari riwayat Bukhari. Sahih Bukhari ada hadis ini. Kemudian kabilah itu dia bilang, ya Rasulullah kami ini adalah kabilah itu suku yang jumlahnya banyak. Dan kami ingin mengangkat di antara kami untuk menjadi imam, maksudnya imam dalam sholat gitu. Dan mereka minta begini, ya Rasul siapa yang akan kami angkat jadi imam, kata mereka, kata kepala sukunya. Kata Rasul, tunjuklah siapa yang paling fasih bacanya di antara kalian. Siapa yang paling fasih bacanya di antara kalian. Kata kepala suku ini, ada ya Rasul, tapi dia masih anak kecil, dia masih kecil ya Rasul. Maka kata Rasul, angkat dia jadi imam sholat kalian. Maka tidak ada masalah persoalan umur itu. Ya persoalan umur tentu yang lebih ideal mungkin ya jangan terlalu kecil-kecil banget lah ya, masa 5 tahun jadi imam gitu. Kalau dia mungkin udah usia 10 tahun umpamanya, kalau dia fasih bacaannya tidak ada masalah. Ya, yang paling fasih bacaannya boleh jadi angkat jadi imam. Ya, cuma kalau di kampung-kampung ini kan masih rentan ya, oh ini anak masih belum balik gitu ya, nah gitu. Padahal ini hadisnya salah. Jadi yang berhak jadi imam yang fasih, padahal yang kemudian yang berilmu, baru kemudian yang paling duluan hijrah ke tempat itu hijrah, jadi yang sudah sepuh gitu, yang duluan hijrah, baru syarat yang lainnya. Jadi yang paling fasih itu dia paling utama untuk dia jadi imam. Yang kedua begini,
orang itu tidak akan pernah dihukumi oleh Allah kalau memang bacaan Qur'annya itu nggak baik, pokoknya nggak benar. Dia nggak dosa dia, sepanjang dia masih belajar. Yang dosa itu kalau dia nggak mau belajar dan nggak mau berubah. Karena ingat, orang yang baca Qur'annya terbata-bata sekalipun itu ada pahalanya. Itu hebatnya aturan Allah. Jadi nggak ada masalah banyak orang baca Quran terbata-bata. Padahal ini jangan jadi imam gitu, kalau dia bacanya nggak tepat udah mundur, gitu ya. Nah, jadi kalau orang yang baca Qurannya salah pun terbata-bata itu berpahala, asalkan dia mau berubah dan dia mau belajar. Nah, ya kan yang salah itu kalau kemudian kita posisinya ya membenarkan gitu, udah salah kemudian apa merasa nyaman dengan kesalahan itu, sehingga yang tadi terjadi PRW ya, sehingga apa yang terjadi banyak orang yang kemudian apa namanya dia menganggap sepele gitu, dia udah tahu bacanya kemudian yang tadi mungkin dia sudah bertahun-tahun kebiasaan seperti itu. Ya alhamdulillah bilang apa ngalamin yang mau ngalamin gitu. Kalau fenomena di kampung ya, baca alamin ngalamin gitu ya. Dan susah betul, susah dirubahnya. Nah, tapi kita lihat kembali kepada orangnya. Kalau orangnya kemudian dia berusaha untuk merubahnya, berusaha dia dan tetap begitu bacaannya, maka Allah maafkan. Yang salah itu kalau kemudian dia tetap nyaman dengan kesalahannya dan nggak mau berubah gitu. Makanya ingat, kita berapapun usia kita, sesuatu hal yang tidak boleh kita berhenti apa? Tidak boleh berhenti belajar. Ya, jadi belajar itu sepanjang hayat. Nggak ada orang yang sempurna, nggak ada orang yang sempurna. Makanya ada sebuah riwayat yang sahih di Sahih Muslim, Nabi kita mengatakan yubaghidullah. Bayangkan Nabi kita pakai kata benci. Bayangkan manusia yang mulia mengatakan kata benci. Kata Nabi kita yubaghidullah, Allah itu benci. Kata Nabi kita ya. Ditanya sama siapa Allah itu benci? Kata Nabi kita Allah itu benci sama alimun bid dunya wal jahilun bil akhirah. Allah benci sama orang yang begitu alim, begitu profesional dalam urusan dunia, tapi dia bodoh masalah agama. Maka dijelaskan oleh para ulama, kata Imam Nawawi, kalau masalah bodoh semua kita bodoh. Kan manusia itu sifatnya apa? Zaluman jahul. Ustaz juga bodoh. Nggak ada orang yang pintar seutuhnya. Ya. Tapi yang dimaksud dari hadis ini adalah orang yang bodoh dan nggak mau belajar, nggak mau duduk di majelis ilmu. Itu yang dibenci oleh Allah. Ya, jadi alhamdulillah ya, makanya di masjid kita istiqomah duduk di majelis ilmu. Ini cara kita adalah nggak benci sama kita. Minimal tujuan duduk di majelis ilmu itu Pak, minimal tujuannya supaya Allah nggak benci sama kita. Karena Allah berkata, Allah benci sama orang yang masalah dunia dia ahli. Tanya di kota dunia mana dia profesional banget ya. Tapi masalah agama nggak mau dia duduk di majelis ilmu. Ayah nggak mau duduk itu. Nah, jadi makanya yang fenomena yang tadi Pak, jadi kalau memang dia sepanjang dia masih belajar dan berubah untuk memperbaiki dia dimaafin sama Allah. Tapi kalau memang dia berhenti belajar dan nggak mau membenahi dirinya, di situ Quran yang dia baca, dia membenarkan kesalahannya, maka ini menjadi sebuah apa? Ancaman dosa bagi dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Pak ya? Ya. Terjawab Pak? Atau ada yang enggak terjawab? Terjawab ya? Alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Baik jemaah, demikian kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita dalam kebaikan yang Allah ridhoi. Kita berharap kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan tidak akan mengumpulkan kita di masjid yang penuh kemuliaan ini. Tapi mudah-mudahan nanti Allah juga mengumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Nafa'allahu wa iyyakum bil ilmi nafi wal amal shalih. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum